Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azanallahu subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita melanjutkan mengkaji buku saku berjudul Berhala Pertama, karya tulis akhuna Al-Ustadz Az-Zahir Al-Minangkabawi, semoga Allah menjaganya. Malam hari ini insyaallah halaman ke-20 sampai 24 kita kaji. Pelajaran berharga dari kisah kesyirikan pertama. Ini masih dalam bentuk uraian, silakan disimak dengan baik. Sekira ada perkara-perkara penting dicatat, boleh rangkuman insyaallah nanti di bagian belakang. Kita baca. Jika kita baca dan kita renungkan riwayat tentang sebab munculnya kesyirikan pertama di muka bumi pada pembahasan di atas, maka kita akan mendapati bahwa terjadinya kesyirikan berkaitan erat dengan ilmu agama yang dilupakan. Insyaallah nanti akan kita urai pada pembahasan ini. Sebab munculnya kesyirikan apa? Ilmu agama yang dilupakan. Ilmu agama yang dilupakan. Ini menjadi pokok pembahasan. Sebab munculnya kesyirikan adalah dikarenakan ilmu agama yang dilupakan. Yang akan kita urai pada pembahasan kali ini insyaallah bagaimana proses pihak-pihak tertentu berusaha untuk melupakan ilmu, walaupun juga ada beberapa sebab. Sebab yang lain, pengkultusan terhadap orang soleh. Insyaallah masuk pada pembahasan berikutnya nanti. Sebab yang lain, berlebih-lebihan dengan kuburan, gambar dan patung. Oleh karena itu, berikut kita akan ulas secara ringkas perihal tersebut sebagai pelajaran berharga yang perlu kita petik. Harapannya agar kita menyadari makar, usaha, tipu daya yang dikerjakan oleh iblis laknatullah alaih pada hal-hal tersebut, sehingga kita menjadi orang Islam yang senantiasa waspada. Meski ada banyak pelajaran yang dapat kita petik, namun
setidaknya ada 4 pelajaran besar yang perlu kita renungkan, yaitu dari sebab-sebab munculnya kesyirikan. Apa 4 hal itu? 1, ilmu agama adalah tameng dari kesyirikan. Kalau tamengnya, bentengnya hilang, ya sudah, apa yang terjadi? Ini sebab pertama. Tatkala Allah mengingatkan manusia akan tipu daya setan, usaha-usaha, kiat-kiat, makar-makar setan, upaya-upaya yang tersembunyi setan hendak merongrong, Allah menyebutkan bahwa setan itu memiliki langkah-langkah, sebagaimana Allah jelaskan ada di surah An-Nur yang ke-21. Kepada pembaca dipersilahkan baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Karnya pendek, wal munkar. Ya, baca terjemahnya. Ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Nanti petugasnya dipilihkan yang bacanya sudah benar. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan munkar. Quran surah An-Nur ayat 21. Ya, masykur. Nukilan dari surah An-Nur, Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan kasih sayang. Makna bahasa iman, percaya dengan yakin tanpa keraguan blas. Yang dipercaya adalah Allah bersama konsekuensinya. Allah adalah pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya. Semakin dikenali nama-namanya dengan cara yang benar, semakin tampak agungnya Allah dan lemahnya makhluk, sehingga makhluk siap tunduk semata hanya kepada Allah. Itu namanya mengimani tentang kedudukan Allah. Konsekuensinya apa? Diyakini di hati, gak boleh ragu sama sekali. Yang kedua, ikrar lisan. Yang nomor 3, terikat dengan syariat. Perintah dikerjakan, larangan dijauhi, dan sudah ada manhaj ilmu. Kemudian iman akan semakin kuat karena ilmu dan ketaatan, dan iman bisa berkurang karena dosa-dosa dan kemaksiatan. Itu definisi iman. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah ada 5 poin. Maka kepada orang-orang yang mengimani, Allah memanggil dengan penuh kasih sayang. Peristiwa penting perhatikan. Bila ada kebaikan-kebaikan kita bisa meraihnya. Bila ada bahaya-bahaya kita segera lari sehingga aman dari kejarannya. Ini hikmah Allah memanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Di sini Allah mewaspadakan bahaya-bahaya yang luar biasa. Apa itu? La tattabi'u, janganlah kalian mengikuti. Ini larangan keras. Khutuwatis syaitan, langkah-langkah setan. Mana bahasa setan sesuatu yang jauh dari kebenaran. Sekaligus setan dari jenis jin, bosnya adalah iblis yang memiliki sifat hasad, hendak merusak Nabi Adam dan anak turunnya sampai sekarang.
Kita dikenalkan langkah-langkahnya, setelah tahu jangan diikuti. Wa may tapi siapa yang mengikuti khutuwati syaitan, langkah-langkah setan, gebrakan 1, gebrakan 2, gebrakan 3 dan seterusnya, fa innahu maka sesungguhnya setan itu ya'muru memerintahkan bil fakhsya pada perbuatan keji. Enggak pernah setan memerintahkan yang baik. Semua setan mesti memerintahkan yang keji. Kalau sampai ada setan memerintahkan yang baik, itu untuk mengelabui, ngerayu. Ketika jelas nggak punya daya, nanti akan dihancurkan. Wal mungkar, dan juga memerintahkan kepada yang mungkar, yang Allah ingkar, Rasul ingkar, fitrah manusia ingkar, perkara-perkara yang mestinya dibuang, tapi setan malah memerintahkan untuk dikerjakannya. Itu artinya setan memiliki tahapan-tahapan di dalam penyesatan manusia. Kita butuh tahu, iman tumbuhnya sehelai demi sehelai, hilangnya juga sehelai demi sehelai. Setan menggoda juga sama, nggak langsung rusak, tahapan-tahapan. Sejak dibikin malas cari ilmu agama, dibikin tidak tertarik, lama-lama semakin jauh, lama-lama mengenal kepada teman yang buruk, lama-lama merasa asik bersama lingkungan yang jahat, lama-lama nanti juga akan punya kesibukan semisal mereka, akhirnya jauh. Itu cara-cara setan untuk merusak, memiliki langkah-langkah. Dan ternyata langkah pertamanya adalah dengan menghalangi mereka dari ilmu agama. Ini program pertama dari setan. Apa itu? Menghalangi manusia dari ilmu agama. Syukurlah Allah memberikan hidayah kepada kita dengan suka ilmu, suka duduk di majelis ilmu. Raketang ketong kesel rotok sir. Boten sing kesel mboten niki. Kita bersyukur walaupun kesel, dipaksa untuk cari ilmu. Sebab kalau punya alasan payah, kesel, repot, enggak datang, wah ini menyakit itu. Paksa saja datang ke majelis ilmu. Kenapa? Itu memang langkah setan. Langkah pertama adalah menghalangi manusia dari ilmu agama. Inilah yang diungkap oleh Imam Ibnu Jauzi, semoga Allah merahmatinya. Beliau mengatakan, silahkan pembaca baca. Apa fatwa dari Al-Imam Ibnul Jauzi, seorang mufassir besar? Hasil telaahnya, beliau menyimpulkan dari langkah-langkah setan. Beliau menjelaskan, i'lam, ketahuilah, dorongan kepada mereka, kepada kita untuk tahu, dorongan kepada kita untuk belajar, dorongan kita untuk cari ilmu. I'lam, ketahuilah, itu beliau mendorong kepada kita serkepo golek ilmu. Anna awala talbis iblis, sesungguhnya mula pertama talbis yang dikerjakan oleh iblis, membuat campur aduk antara hak dan yang batil. Batil terasa indah, hak terasa benci.
Itu namanya talbis. Mestinya hak itu ya hak dan indah, batil itu batil ya benci. Tapi namanya talbis, akhirnya menjadi hiasan. Yang hak tampak benci, yang batil tampak menarik. Itu namanya talbis. Kepada yang namanya ilmu seringnya males, kepada males-malesan seringnya malah semangat. Ketahuilah mula pertama talbis yang diperbuat oleh iblis ala nas kepada manusia adalah sadduhum anil ilmi. Setan hendak menghalangi manusia dari ilmu, dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari pemahaman yang benar, dari manhaj yang lurus. Kenapa kok ilmu yang menjadi garapan pertama kali? Li'annal ilma nurun, karena ilmu itu adalah nurun, tapi bukan nurun basa Jawa. Sistemnya bocah sekolah ketika ujian pandai berdalil gimana? Al ilmu nurun, sung-sungnya ngerepek. Karena nurun bahasa Arab gak sama dengan nurun basa Jawa. Ilmu itu adalah cahaya. Allah pun juga menamakan dirinya dengan cahaya. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah nurnya langit dan bumi. Allah bernur sesuai dengan keagungannya. Di antaranya nur yang Allah berikan dengan ilmu, dengan diturunkannya wahyu, diutusnya Rasul, ada proyek percontohan, sehingga manusia menjadi jelas untuk apa dicipta, bagaimana cara beribadah, apa tujuan hidup, apa fungsi dunia, bagaimana dia syukur dan sabar. Bimbingan-bimbingan yang seperti itu namanya nur. Sehingga apabila manusia sudah tidak punya nur, tidak ngerti meniti kehidupan, gelap kalau begitu. Faidha atfaha masabihahum, maka ketika iblis memadamkan lampu-lampu mereka, khabatahum, iblis akan membanting mereka, akan menggulat mereka, dijatuhkan dengan keras-keras, cekal banting bok lenger, itu namanya khobat. Dibantingnya orang jauh dari ilmu lebih bahaya daripada dibantingnya badan oleh pesumu Jepang. Kita yang mungkin bobotnya 50 kilo, pegang satu tangan pesumu Jepang, banting lenger nggak kira-kira? Itu tidak seberapa daripada dibanting oleh setan dengan dicabutnya dari ilmu. Kalau sekarang sedang marak, terkena, terpapar corona, sana sini, sana sini, sana sini, banyak orang mati. Corona ada atau tidak ada, kullu nafsin za'iqatul maut. Yang paling bahaya matinya ahli ilmu. Yang paling bahaya matinya ahli ilmu. Cari itu berat, mau dakwah itu berat. Ada orang yang mau berkarya ternyata mati, si A mati, si B mati, si D mati. Ini termasuk kegembiraan setan, banyak matinya ahli ilmu. Karena ingin menggelapkan manusia dengan hilangnya ilmu, ahli ilmu sama mati, setan pun juga ingin berusaha menghilangkan manusia dari ilmu. Ini perkara yang sangat berat sekali. Maka apabila setan sudah sukses memadamkan cahaya-cahaya manusia, maka setan akan begitu leluasa membanting manusia di dalam kegelapan sebagaimana yang ia inginkan. Dari riwayat yang menerangkan tentang terjadinya kesyirikan pertama akan kita sebutkan sebelumnya, tampak sangat jelas akan kebenaran ucapan Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala. Kesyirikan itu terjadi ketika ilmu agama itu dilupakan. Ayo ikhwah, berikutnya masuk kepada rangkuman. Mau dicatat dipersilahkan. Kalau kita ambil tema adalah
langkah iblis dengan menghapuskan ilmu. Sebelum kita catat, kita butuh landasan pemikiran. Yang dimaksud dengan ilmu itu Al-Quran, lengkap dengan tafsir sunnah Nabi SAW yang nggak pernah bicara dari hawa nafsu. Praktek pemahaman para sahabat yang itu sudah terekam dengan baik. Makanya apabila kita mendengar kata ilmu itu, kemudian kedudukan ilmu bentuknya Al-Quran, bentuknya sunnah yang sahih sebagai tafsir, perilaku para sahabat sebagai proyek percontohan, dijamin ini tidak akan hilang. Ini pemikiran yang wajib kita pahami. Quran mungkin hilang, sunnah mungkin hilang, pemahaman para sahabat mungkin hilang. Jawab, gak akan. Kenapa? Karena telah dijamin oleh Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Saya yang menurunkan Al-Quran, saya juga yang menjaganya. Ini jaminan dari Allah. Kalau dulu Taurat, kalau dulu Zabur, kalau dulu Injil, ilmu itu penjaganya diserahkan kepada ahli ilmu. Ketika mereka masih mumpuni, masih terjaga karena ngaji dan dakwah. Tapi ketika satu persatu itu meninggal, generasi bawahnya mutunya sudah tidak seperti leluhurnya. Lama-lama pewaris itu menjadi hilang. Dikala itulah ilmu indarosa, lapuk. Lapuk itu ibarat baju batik, batiknya itu hilang, tinggal kainnya polos, meladus. Sehingga itulah masa jahiliyah, masa petunjuk Allah tidak ada, masa Nabi tidak ada, masa jejak-jejak kebaikan terhapus. Yang ada manusia dengan akalnya, sehingga bersaing dengan binatang. Itu namanya masa jahiliyah, karena memang Allah tidak menjaga. Tapi kepada Islam dengan Al-Quran, lengkap dengan tafsir sunnah yang sahih dari Nabi SAW dan perilaku para sahabat, ini satu paket yang telah Allah jelaskan akan dijaga dengan firman-Nya yang kita sebutkan di atas, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Saya yang nurunkan Al-Quran, saya juga yang menjaganya. Ini dasar pemikiran yang wajib kita pahami dulu. Sekarang pertanyaannya, mungkinkah keadaan yang seperti itu ilmu akan terhapus? Mungkinkah Quran yang selalu ada, sunnah yang selalu ada, pemahaman para sahabat yang selalu ada? Mungkinkah kondisi yang terjaga kayak begini ilmu itu bisa terhapus? Jawab, ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Maka jawabnya, iblis tidak akan pernah bisa menghilangkan Quran. Iblis tidak akan pernah bisa menghilangkan sunnah yang sahih. Iblis tidak akan pernah bisa menghilangkan jejak-jejak asar kehidupan para sahabat. Gak bakal bisa. Lalu di mana peran iblis? Ini akan kita bahas, yaitu langkah-langkah iblis di dalam menghapus ilmu. Ini judulnya, silakan ditulis. Apa judulnya? Langkah-langkah iblis di dalam menghapus ilmu. 1. Menjadikan Al-Quran semata. 2. Menjadikan Al-Quran semata. 2. 1. Bacaan. 2. Bahan khataman. Nomor 3. MTQ. Apa MTQ? Apa MTQ? Musabaqah
tilawatil Quran. Nomor 4, hafalan. Nomor 5, hadiah untuk orang mati. Nomor 6, mantra-mantra dukun. Nomor 7, tafsir birra'yi. Itu tadi setidaknya ada 7 langkah iblis untuk menghapus ilmu, yaitu menjadikan Al-Quran semata, 1, dijadikan bacaan. Karena mereka tidak akan bisa menghapuskan Quran, maka masyarakat pun juga dibiarkan pegang Quran. Dijelaskan fadilah membaca, tetapi kesibukannya baca, 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 dan baca. Coba sekarang kita cek antara kecenderungan masyarakat baca, 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 dan baca dengan tafsir yang benar banyak mana? Banyak yang baca. Itu pun tidak setiap hari mereka membaca. Kapan panen bacaan? Sepertinya di bulan Ramadan. Selebihnya tidak tahu Quran diapakan. Itu langkah itu. Menghapuskan Quran tidak bisa. Tetapi manusia dibikin sibuk apa? Baca, 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 dan baca. Walaupun membaca itu berpahala, kita nggak mengingkari, tapi apabila semata membaca, ini penyakit. Makanya kepada mereka yang nggak paham, Allah mencela, afala yatadabbarunal Quran. Kenapa sih mereka itu kok nggak mau tadabbur pada Quran, kok mek diwaca tok? Itu langkah untuk menghapus ilmu. Sekarang kita lihat masyarakat yang sibuk membaca, adakah perubahan tingkah laku, akidahnya, ibadahnya, hanya semata membaca? Ada? Sulit terjadi revolusi perubahan tingkah laku, itu sulit. Kenapa? Enggak ada ilmunya, hanya bacaan. Itu langkah iblis, masa disibukkan membaca. Yang kedua, disibukkan dengan acara khataman. Banyak acara khataman? Ada mboten acara khataman? Banyak. Sejak dari subuh sampai asar khataman. Cukup ya hanya khataman saja. Saya pernah nyimak, loh, iki bar waca ayat waris sesuk Al-Maidah. Iya ta iki. Apa dikira ben bacane lancar sejari sedina beres ngono? Ada di kanan kiri kita. Bukannya membaca Quran khatam tidak boleh, bukan itu. Tetapi acara khataman semata itu yang menjadi program andalan. Apa selebihnya? Apa selebihnya? Ini langkah-langkah iblis. Manusia disibukkan kepada perkara seperti itu. Kalau itu skala nasional atau internasional namanya MTQ. Apa MTQ? Musabaqah tilawatil Quran. Apa targetnya? Apa targetnya? Itu tampak Islami, tampak Qurani, tapi apa targetnya? Betul-betul di situ nanti akan digali tauhid, digali sunnah, digali ilmu. Kadang pesertanya bercadar saja itu sudah digegeri. Gara-gara pesertanya bercadar saja sudah digegeri. Nggak boleh loh. Itu menerapkan aku tuh malah nggak boleh. Pada itu ada momen musabaqah tilawatil Quran. Praktekkan saja cadaran sudah nggak boleh. Gimana itu? Itu langkah-langkah setan itu. Disibukkan semata. Bukannya kita mengkritik MTQ, bukan, tapi semata dimusabaqahkan, semacam dilombakan itu menjadi program utama, seolah itu sudah menjadi segala-galanya. Demikian juga hafalan. Banyak sekarang para penghafal Quran, banyak
Kita pun juga punya sekolah STQ, sekolah tahfidzul Quran. Mulia. Tapi itu apabila puncak tujuannya semata hafal, bukan sebagai sarana, tapi semata hafal. Bila sudah hafal itu sudah segala-galanya. Ini termasuk langkah dari iblis. Ingat Imam Syafi'i, umur berapa hafal Al-Quran? Umur berapa Al-Quran? Hafal Al-Quran Imam Syafi'i 7 tahun. Setelah itu menguasai bahasa Arab sampai ke pedalaman, syair-syair yang paling jelimet dipelajari, bahasa Arab asli. Sudah selesai, itu modal dasar baru oleh ibunya dibawa ke hadapan Imam Malik dengan dikaji kitab Muwatta. Itu masih dasar itu. Itu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Perhatikan juga suku Singkiti. Keluarga itu malu bila punya bocah umur 7 tahun kok belum hafal Quran. Malu. Umur 7 tahun kok belum hafal Quran itu malu. Tapi itu dasar. Dasar, bukan semata hafalan. Bila sudah hafal segala-galanya, bukan, tapi sebagai dasar. Karena buktinya Imam Syafi'i sudah hafal Al-Quran, menguasai bahasa Arab, modal awal berguru di depan Imam Malik ahli hadis. Kenapa? Tafsir Quran berada di hadis. Tafsir Quran berada di hadis. Itu tadi program yang keempat dari setan, semata hafalan. Catat ini. Bukan kita mengkritik hafalan, bukan, tetapi semata hafalan program utama sudah segala-galanya. Berikutnya, hadiah untuk orang mati. Banyak acara bacakan untuk hadiah untuk orang mati. Ini yang paling banyak di masyarakat. Sholat itu sudah segala-galanya. Dan cukup banyak rumah-rumah yang selalu mengadakan acara khataman. Ujung-ujungnya apa? Pahalanya dihadiahkan pada orang mati. Ini juga termasuk langkah-langkah dari iblis dari untuk menghapus ilmu. Berikutnya, menjadi mantra-mantra dukun. Banyak ya mantra-mantra dukun pakai Al-Quran. Kaligrafi, ayat kursi dipasang tembok keliling. Kadang ada Quran Istanbul sing cilik, dan jelimet kan, nggak pakai kaca pembesar gitu, nggak ketok, nanti segini gitu mungkin ukurannya. Untuk apa itu? Untuk apa itu? Jimat ujung-ujungnya mantra-mantra dukun, menggunakan Al-Quran, aji pengasihan. Itu langkah-langkah. Katanya itu Quran. Kadang ditulis dengan tinta darah. Untuk memproduksi darah merah, mereka memelihara wanita haid. Hasil haidnya menjadi bahan baku tinta merah. Untuk apa? Menulis Al-Quran. Untuk meramaikan dari dukun-dukun. Termasuk program dari setan. Termasuk langkah setan berikutnya menghapus ilmu itu dengan tafsir birro'yi, tafsir dengan akal-akalan. Nah, itu cukup banyak di masyarakat, tafsir akal-akalan. Maka supaya kita nggak terkena pada tafsir akal-akalan, makanya manhaj ilmu itu harus, metode cari ilmu itu bersifat harus. Sekarang sebagaimana sudah sering saya sampaikan, dalilnya benar tapi akal-akalannya sebagai tafsir ujung-ujungnya salah. Apa contoh yang sering saya sampaikan? Nabi SAW lewat di area pekuburan. Dengan wahyu diberitahu ada 2 kuburan yang sedang disiksa. Masyarakat punya kesan umum bukan perkara besar, tapi Allah mengatakan itu perkara besar. Yang satu tidak menjaga kebersihan dari kencing, koproh. Kalau perlu nanti ketika selepas dari buang hajat di pinggir jalan, ceboknya pakai obat. Buat apa? Obat abit.
Nah, itu beresiko itu. Sehingga nyiprat ke sana kemari pakai obat. Memang orang modern. Kenapa pakai obat? Tapi obat basa Jawa, obat abid. Siksa kubur loh itu. Siksa kubur itu. Yang satu ke sana kemari mulutnya mengadu domba. Maka beliau mengambil pelepah kurma yang masih basah, lalu ditancapkan sambil berharap semoga masih basahnya pelepah kurma ini Allah meringankan siksa. Hadisnya sahih. Di mana orang akhirnya memalingkan jadi tafsir birra'yi. Jawabnya, kita adalah ahlu sunnah ketika ke kuburan nyekar nggawa kembang itu mengikuti jejak Nabi yang mengambil pelepah kurma. Itu contoh tafsir birra'yi. Dalilnya benar, yang ngomong kiai, masyarakat pun juga mau saja. Bagaimana pemahamannya? Ingat, ini kekhususan yang diperbuat Nabi SAW. Tidak semua area kuburan yang Nabi SAW datangi diberlakukan seperti itu. Sahabat juga nggak ada yang mengerjakan. Ini kekhususan. Sekarang kenapa dirubah menjadi kembang, simbolnya agama Hindu, dengan kembang telon, dengan nyekar dan seterusnya, sehingga acara kematian sejak dari roncenan di atas bendoso, nyebar bunga beras kuning sepanjang jalan. Ketika sudah nanti ditimbun selesai, ada acara tabur bunga. Nanti sewaktu-waktu ada kunjungan, banyak penjual bunga di pinggir jalan. Kenapa? Itu katanya sunnah. Itu contoh tafsir birra'yi. Dalilnya benar, tapi akal-akalannya. Memahami Islam tidak sebagaimana pertama kali dikerjakan oleh para sahabat. Al-Quran yang diberlakukan kayak begini jumlahnya sangat banyak. Ini langkah-langkah iblis untuk menghapus ilmu. Dan ini nyata di masyarakat yang seperti itu nyata di masyarakat. Makanya ingat, syirik pertama kali apa munculnya? Hapusnya ilmu. Walaupun Quran tidak hapus, sunnah tidak hapus, tapi tadi sudah saya sampaikan ada 7 poin langkah-langkah iblis untuk menghapus ilmu. Nyata kan? Nyata, cukup banyak manusia yang jadi korban kesyirikan. Pada itu Quran itu ada, sunnah ada, kajian ada. Gimana syirik kok bisa terjadi? Itu tadi langkah-langkah iblis untuk menghapus ilmu. Itu tadi pelajaran nomor 1. Sekarang nomor 2, penyimpangan nama-nama dan sifat Allah. Penyimpangan nama-nama dan sifat Allah. 1. Menghilangkan sifat kalam bagi Allah. 1. Menghilangkan sifat kalam bagi Allah. Akhirnya akal sekelas kalam. Saya ulang, ini nomor 2. Langkah-langkah iblis untuk menghapus ilmu, yaitu menyimpangkan nama-nama dan sifat Allah. Ada 3 perincian. Pada nomor 2 ini ada 3 perincian. 1. Menghilangkan sifat kalam bagi Allah. Akhirnya akal sekelas kalam. Nomor 2, melepas sifat-sifat Allah karena dianggap sama dengan sifat-sifat makhluk. Dia nomor 2. Nomor 3, menyamakan sifat-sifat Allah dengan makhluk. Menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk.
dalam kurung akidah wahdatul wujud, dalam kurung akidah wahdatul wujud, titik. Resikonya yang jadi Tuhan ialah, resikonya yang jadi Tuhan ialah 1. akal, 2. hawa nafsu, 3. setan. Titik. Saya ulang, kita mengenal langkah iblis menghapus ilmu bagian nomor 2. Apa tadi? Penyimpangan nama-nama dan sifat Allah. Jadi Allah itu punya nama, Allah itu punya sifat. Mereka tidak menghilangkan nama Allah, tidak menghilangkan sifat Allah. Nama-nama Allah yang dikenalkan pada kita berapa jumlahnya? 99, itu yang dikenalkan, bukan pembatasan. Makanya siapa-siapa sekarang yang nyunat korupsi besar-besaran sehingga nama Allah itu tinggal 20, ini ternyata mudah untuk dibongkar. Kenapa? Dibacakan hadis kan sudah sangat jelas. Allah memiliki nama-nama yang dikenalkan 99. Siapa yang menjaganya, Allah akan menjaganya dari neraka. Begitu secara pelajaran hadis disampaikan tentang keterangan di hadis 99 nama itu milik Allah yang dikenalkan kepada mereka yang membatasi 20, kan mudah dibantai. Makanya mereka tidak menghapus nama-nama dan sifat Allah, tetapi apa? Menyimpangkan nama-nama dan sifat Allah, sehingga nama Allah itu utuh, cuma pemahamannya disimpangkan. Ini cara menghapus ilmu. Lalu apa gebrakan dari iblis di dalam menyimpangkan nama-nama Allah? Tadi ada 3 gebrakan. 1, Allah dicabut dari sifat kalam. Berarti tidak mengakui Allah itu punya sifat apa? Kalam. Allah itu tidak diakui punya sifat bicara. Padahal ayatnya jelas, wa kallamallahu Musa taklima, Allah bicara langsung dengan Nabi Musa alaihis salam. Dengan Allah berfirman kul, jelas Allah itu bicara. Ternyata ini enggak diakui Allah punya sifat bicara. Lalu bagaimana Al-Quran? Cara nyimpangkan mereka adalah Allah mencipta makhluk, lalu makhluk itu diberikan ilham. Ketika diberikan ilham, suruh bicara. Akhirnya itulah himpunan Al-Quran sejak dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ia katakan ini adalah makhluk, karena Allah disimpangkan dari sifat bicara. Adapun Quran, Allah mencipta makhluk, diberikan ilham, suruh ngomong terocos. Jadi himpunan Al-Quran sejak dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ini cara mereka. Itu cara mereka, yaitu mencabut Allah dari sifat bicara. Ujung-ujungnya yang bicara itu adalah makhluk, Al-Quran itu adalah makhluk. Ini cara nyimpangkan. Dan itu akidah kafir. Itu akidah kafir. Karena enggak mengakui Allah itu punya sifat bicara, mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Ini cara mereka pertama. Yang nomor 2, melepas Allah dari sifat-sifatnya karena dianggap sama dengan sifatnya makhluk. Apa saja sifat-sifat Allah yang dijadikan contoh? Dilepas. Alasan mereka ya laisa kamisli syai'un, tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah.
Maka setiap ada makhluk punya sebuah sifat, Allah tidak boleh memiliki sifat itu. Kenapa? Nggak boleh ada yang semisal. Apa itu? Ya banyak sekali sifat-sifat Allah yang dihapus karena dianggap sama dengan makhluk. Pertama bicara, yang nomor dua mendengar, melihat, menyembuhkan, menetapkan takdir. Itu semua ada dihapus. Karena manusia mendengar, Allah tidak boleh mendengar. Manusia melihat, Allah tidak boleh melihat. Manusia bicara, Allah tidak boleh bicara. Manusia cinta, Allah tidak boleh cinta. Manusia cemburu, Allah tidak boleh cemburu. Karena nggak ada sesuatu yang semisal dengan makhluk. Ujung-ujungnya nama-nama Allah, sifat-sifat Allah itu dihapus. Ini cara licik yang diperbuat oleh iblis untuk menghapus ilmu. Itu tadi langkah yang nomor dua, melepas Allah dari sifat-sifatnya karena dianggap dengan makhluk. Yang ketiga, menetapkan sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Ini langkah mereka yang ketiga, menetapkan sifat Allah dengan sifat makhluk itu sama. Allah bicara, makhluk bicara, sama. Allah mendengar, makhluk mendengar, sama. Allah melihat, makhluk melihat, sama. Termasuk Allah membersamai. Ujung-ujungnya siapa Allah? Allah, ya apa yang kamu lihat. Bila kamu mendengar, Allah mendengar, ya kamu itu merupakan jelmaan dari Allah. Bila kamu bicara, kamu bicara, itu pembicaraan Allah. Bila kamu datang, Allah juga datang, kamu datang, itu adalah kedatangan Allah. Dan seterusnya. Ujung-ujungnya memiliki akidah wahdatul wujud. Apa wahdatul wujud? Manunggaling Gusti ing kawula, Allah menyertai kepada makhluk. Itu cara yang ketiga di dalam penyimpangan nama-nama dan sifat Allah. Bila mereka sudah punya program kayak begitu, apa target yang mereka capai? Jawabnya, yang jadi Tuhan itu adalah akal, hawa nafsu, dan setan. Ini apabila sudah menguasai masyarakat, disitulah letak kesyirikan. Disitulah letak apa? Kesyirikan. Hadirin sekalian, nih tema yang kita kaji pada kesempatan kali ini, apa langkah setan untuk menghapus tauhid, memunculkan kesyirikan? Ternyata bukan membuang ilmu, karena ilmu tidak bisa dibuang, tapi mereka mengadakan langkah-langkah yang sangat membahayakan, yaitu menghapus dari hakikat dari ilmu sendiri. Insyaallah pelajaran berikutnya bisa kita kaji waktu menyusul. Semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Datang kapan? Dipersilahkan. Tidak. Sebagaimana telah dimaklumi, munculnya kesyirikan yaitu dengan hilangnya ilmu. Sementara kondisi Al-Quran, ilmu dari Allah nggak mungkin akan hilang, cuma setan memiliki makar. Ujung-ujungnya ilmu itu dimandulkan.
Ada ilmu tapi nggak terpakai, dimandulkan, entah hanya dibaca, jadikan hafalan, kiriman pahala untuk orang mati, ujung-ujungnya dimandulkan, bukan menghapus, menghilangkan ilmu, itu dimandulkan. Kemudian akhir-akhir ini banyak ahli ilmu yang mati. Fenomena apa ini? Entah itu menggunakan isu corona, atau di balik corona ada permainan internasional yang bersifat global, atau juga dikaitkan termasuk itu dari makar iblis, karena iblis menghadapi 1000 ahli ibadah lebih mudah daripada menghadapi 1 ahli ilmu. Atau ini termasuk sebuah gejala alam sebagai bahan pemuliaan kepada mereka-mereka yang bekerja keras di dalam ilmu untuk mendapatkan kesyahidan, sekaligus untuk membangkitkan generasi muda supaya mereka tidak meratap. Kalau kita memperhatikan dari fenomena yang ada, kemungkinan itu ada semuanya. Kemungkinan itu ada semuanya. Kalau itu dengan isu corona ada orang yang bermain, kalau sifatnya, karena kita tahu apa yang Allah beritakan kepada kita semuanya. Program orang kafir itu apa? Yuriduna liyutfi'u nurallahi biha afwahihim. Mereka itu memiliki iradah, yuriduna, ingin sekali memadamkan cahaya Allah. Gimana programnya? Ya program pembunuhan ulama. Itu ada isu corona atau tidak ada isu corona, memang program dari awal begitu. Sehingga berbagai macam kendaraan yang mereka pakai macam-macam. Itu pertama. Demikian juga dari program ahli kitab mengadakan pemurtatan juga sama, waddu law takfurun kama kafaru fatakununa sawa'a. Mereka itu ingin kalau kamu itu kafir sebagaimana mereka sudah kafir duluan, akhirnya kamu dengan mereka sama. Maka untuk suksesnya pemurtatan, maka itu dengan dimandulkannya ulama, disekat, dibatasi, mungkin banyak yang dibunuh. Ini fenomena yang sudah lama Allah berikan kepada kita semuanya. Fenomena yang ada seperti itu. Termasuk iblis, makarnya jelas, kerjasama dengan Yahudi, Nasara, musyrik, Majusi, dan itu orang yang paling galak. Yang itu akan selalu ada di mana-mana. Berikutnya, apakah tidak mengkhawatirkan nasib umat? Maka secara jaminan kauni ini tidak mengkhawatirkan. Secara jaminan apa? Kauni, nggak mengkhawatirkan. Kenapa? Allah yang sudah mengatur semuanya dengan janjinya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Tapi secara syar'i ini mengkhawatirkan. Secara syar'i mengkhawatirkan. Karena manusia kepada kebaikan kurang tertarik, kepada keburukan lebih tertarik. Sehingga upaya untuk memunculkan ulama-ulama ini perkara yang sangat berat. Apalagi dirusak dengan HP dan macam-macam. Ini perkara yang sangat mengkhawatirkan. Dari berbagai macam fenomena yang terjadi seperti itu, bagaimana kita? Sebenarnya langkah keselamatan itu selalu ada apapun kondisinya. Sebenarnya langkah keselamatan selalu ada apapun kondisinya. Ada makar atau tidak ada makar, langkah keselamatan sudah Allah berikan. Dan itu akan selalu ada walaupun jumlahnya kecil. Akan selalu ada walaupun jumlahnya itu kecil. Apa itu?
di tengah makar yang sangat dahsyat, Allah telah ingatkan kepada kita sebagai langkah syar'i yang wajib kita miliki dengan regenerasi, dengan transfer ilmu untuk menyemangati bila kita mau mesti ada jalan keluarnya, karena janji Allah itu adalah benar. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan, siapa yang siap berpayah-payah di jalan Allah akan diberikan apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza hataitu. Wahai orang yang beriman, kamu wajib jaga diri. Orang yang sesat siapapun bentuknya, iblis, Yahudi, Nasoro, Majusi, musyrik dan semua jenis kekafiran, termasuk kelompok Bahaiyah yang di Indonesia diucapkan selamat, yaitu jelas kekafirannya. Pada zaman Pak Karno itu dihapus, kenapa sekarang kok diucapkan selamat? Bahaiyah yang sangat bahaya itu. Ternyata apapun makar mereka itu tidak akan membahayakan kepada kamu selagi kamu berada di atas jalan kerja keras cari petunjuk. Ihtidak, produktif ihtidak itu apa? Kerja keras selalu mencari petunjuk. Makanya kita siapkan diri kita sebagai orang tua, para guru, untuk kita siapkan anak-anak kita sebagai generasi. Selagi mereka itu kita rekrut itu mau, pasti akan dijamin selamat apapun makar dari mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yadurukum man dhalla, tidak akan pernah memudurutkan kepada kamu orang yang sesat, tapi dengan syarat idza tataitum, kalian bekerja keras di atas jalan petunjuk. Jadi sekalian, fenomena yang ada tentang banyaknya kematian ahli ilmu itu memang sudah menjadi program iblis Yahudi Nasoro untuk mengadakan pemadaman, pembunuhan, pemurtatan dengan berbagai macam cara. Tapi ingat, hukum kauni mereka tidak akan berhasil sebagai bahan ujian. Hukum syar'i kesempatan buat umat untuk selalu berkarya, dan Allah telah menjamin kauni maupun syar'i itu akan selalu ada karena besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka besarnya tantangan supaya kita itu tergali potensi kita untuk berjuang, jangan sampai kesabaran kita kalah dengan mereka. Demikian insyaallah materi yang lainnya kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.